bagaimana menciptakan kultur sekolah yang menyenangkan. Nanti akan kita dapatkan bersama-sama dari narasumber hebat kita, Ibu Nikmah. Baik Ibu, untuk selanjutnya berkenan kepada Ibu Niken Nurbaiti, berkenan pada Ibu, kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam ini peserta luar biasa juga. Kemudian Bapak Ibu guru yang semangat ini malam-malam pada Zoom dari tidak hanya Banjarnegara, tetapi ternyata juga dari Bandung, dari Banjarmasin, bahkan dari Jawa Barat, dari banyak sekali ikut. Nah, harapannya semangat guru-guru ini luar biasa untuk mengupgrade, meningkatkan, recharge kembali apa-apa yang harus kita kuatkan dalam melayani pendidikan terbaik di sekolah kita. Baik, Bapak Ibu, izin saya share screen. Baik Ibu, sudah terlihat. Sudah, Bu. Terima kasih. Malam hari ini kita juga seperti reuni ketemu Bapak Ibu guru, teman-teman lama. Ini banyak sekali dari Sabin 9 yang hadir, dari guru SMA, SMK, SMP, dan SD. Bahkan mungkin ada yang dari TK. Wah, ini komunitas yang luar biasa. Biasanya kan kita ketemu hanya di kelompok SMA, kelompok SMK, mungkin SLB. Nah, hari ini ketemu banyak sekali teman-teman yang insya Allah nanti bisa berbagi bersama. Baik, kita saat ini ada di Kurikulum Merdeka dan ada gerakan sekolah yang menyenangkan dan nanti bagaimana membangun kultur sekolah yang menyenangkan. Izin memperkenalkan diri dulu, saya Dr. Nikmah Nurbaiti. Saat ini Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9. 3 tahun lalu saya di Cabdin 8 untuk wilayah Purworejo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Temanggung. Kemudian pindah ke Cabdin 9, itu untuk Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga, dan Kebumen. Baru 3 bulan, jadi belum terlalu hafal. Baik, itu foto saya yang bawah ya Bapak Ibu. Nanti mau kepo boleh di media sosial, silahkan. Saya juga pengguna Instagram aktif, Facebook, dan seterusnya. Bapak Ibu, ini malam-malam pada mau Zoom ngapain gitu ya. Ada pertanyaan yang menggelitik. Luar biasa Bapak Ibu, seharian tadi udah bekerja, capek, hari ini tetap semangat Zoom. Katanya, anyone who stops learning is old, whether they are 20 or 80. And anyone who keeps learning stays young. Guru-guru, siapapun kita, yang berhenti belajar itu menjadi tua. Tapi kalau baik mereka umurnya 20 maupun 80, kalau berhenti belajar itu tua. Tapi siapapun yang terus belajar itu menjadi awet muda. Nah, malam hari ini Bapak Ibu nanti bisa kelihatan 10 tahun lebih muda karena malam-malam pada belajar. Jadi kalau skincare itu kalah dengan orang yang belajar. Nah, udah skincarean, udah belajar, nanti kan awet muda banget. Nah, Bapak Ibu, being a student is easy, but learning requires actual work. Kalau hanya jadi siswa itu gampang. Daftar, bayar, itu jadi siswa atau mahasiswa. Tapi belajar itu kerja keras. Ini Bapak Ibu malam ini belajar. Bapak Ibu mendengarkan, Bapak Ibu mungkin sambil menyiapkan untuk besok, belum berhenti capeknya, tapi Bapak Ibu belajar. Belajar itu kerja keras. Dan hasil dari belajar adalah adanya perubahan. Change is the end result of true learning. Hasil belajar kita malam hari ini nanti akan ada perubahan ke arah yang lebih baik, ke hal yang lebih baru, ke hal yang barangkali belum pernah kita tahu. Jadi hasil dari belajar adalah adanya perubahan. Maka siswa-siswa kita ketemu Bapak Ibu di sekolah harus ada perubahan yang bagus. Apalagi ketemunya 3 tahun bersama Bapak Ibu, indikatornya jelas. There must be changes. Harus ada perubahan setelah ketemu Bapak Ibu. Dan perubahan itu harus menjadi lebih baik. Nah Bapak Ibu, children learn best when they like their teacher. Siswa belajar dengan baik kalau senang sama gurunya. Dan mereka berpikir kalau gurunya juga senang sama mereka. Yuk sambil mencatat kecil-kecil Bapak Ibu di kertas. Silakan bertanya pada diri sendiri. Do your student love and like you? Apakah murid-murid Bapak Ibu senang sama Bapak Ibu? Wah, nggak tahu saya, gitu ya. Harus tahu. Guru-guru harus tahu. Murid saya itu senang nggak sih sama saya, gitu ya. Karena siswa belajar sangat bagus kalau senang sama gurunya. Ini satu kata senang itu mulai mengarah ke
sekolah yang menyenangkan. Jadi siswa-siswa itu senang sama gurunya, belajarnya akan bagus. Nah, tujuan pendidikan nasional, Bapak Ibu, mau gerakan sekolah menyenangkan, kurikulum merdeka, kemudian nanti ada program-program baru, tetap tujuan pendidikan nasional adalah mengantarkan anak kita, siswa-siswa kita untuk menjadi orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Silahkan kalau mau dicatat, nggak usah semuanya, tapi ini loh. Iman, takwa, akhlak mulia itu hal pertama yang kita tuju. Kemudian sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini tujuan pendidikan nasional. Nah, di kurikulum 2013 diterjemahkan dalam SKL, standar kompetensi lulusan, bagaimana siswa-siswa kita itu afektifnya bagus, sikapnya bagus, karakternya bagus, kemudian kognitifnya tinggi, keterampilannya tinggi. Maka dulu nilai rapot 3, nilai afektif, kognitif, psikomotor. Kognitif, afektif, keterampilan. Dulu seperti itu. Di kurikulum yang baru, kurikulum merdeka, berbeda, tapi masih satu arah saya kira, yaitu bagaimana mengantarkan anak-anak yang kita didik menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kemudian memiliki karakter nilai-nilai Pancasila. Kemudian pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi. Nah, ini yang kita tuju dalam kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu, seiring dengan mencapai SKL, kita akan merujuk pada pesan-pesan Ki Hajar Dewantoro bahwa mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan menjadi anggota masyarakat yang mencapai keselamatan. Jadi Bapak Ibu ngajar itu sesuai kodrat anak-anak supaya anak-anak selamat, syukur dunia akhirat gitu ya. Bermanfaat bagi dirinya, bangsanya dan negaranya, dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kalimatnya indah sekali Bapak Ibu. Mendidik adalah mengantarkan anak-anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kira-kira murid Bapak Ibu bahagia atau tidak ketemu Bapak Ibu? Nanti silahkan dijawab sendiri. Jadi anak-anak kita didik supaya mereka bahagia banget. Kayaknya dulu saya jadi guru agak jarang sih berpikir supaya anak saya bahagia. Saya dulu berpikirnya supaya anak-anak saya pinter, supaya siswa-siswa saya itu cerdas. Nah, sekarang mendidik di mindset kita yang baru tadi, mengantar anak-anak supaya beriman, bertakwa, berakhlak mulia, supaya mereka memiliki karakter Pancasila, pinter, kompeten, dan bahagia. Maka yakinkan guru-guru mengantarkan anak-anak belajar dengan bahagia. Nah, ini akar gerakan sekolah menyenangkan adalah mengantarkan anak-anak mencapai kebahagiaan ketika belajar. Nah, di luar negeri sama Bapak Ibu ya, anak-anak belajar karakter, literasi, dan kompetensi. Bapak Ibu, eh, anak-anak selain belajar hard skill itu saat ini dibutuhkan soft skill yang bagus. Selain pinter matematika, fisika, kimia, selain pinter mengelas, fashion, busana kalau di SMK, kalau di SD selain pinter IPA, IPS, bahasa, di SMP juga bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya, mereka harus kita antarkan menjadi orang-orang yang memiliki soft skill yang bagus. Soft skill itu eh, dekat ke kemampuan interpersonal, kemudian sikap, perilaku itu soft skill. Yang pertama, anak-anak harus dilatih pinter komunikasi dengan baik. Ibu punya murid di kelas ranking 1, pinter banget, tapi komunikasinya nggak bagus. Dia kurang sempurna. Ada anak yang ranking terus, tetapi dia tidak bisa komunikasi dengan guru dengan baik, dengan temannya tidak lengkap kalau dia komunikasinya bagus. Kemudian jujur, bekerja sama dengan siapapun. Kemampuan interpersonal itu cara memperlakukan orang lain. Etika di zaman modern masih sangat penting. Kemudian motivasi tinggi. Kemampuan beradaptasi, kemampuan komputer sudah semuanya bagus.
Kemudian saya ingin langsung ke nomor 14, 15, 16. Anak-anak sekarang harus dilatih menjadi anak-anak yang selain pinter, selain beriman, bertakwa, berakhlak mulia, itu anak-anak yang ramah, sopan, bijaksana. Ini penting sekali. Karena anak-anak itu akan nanti di tempat kerja, di tempat kuliah, di sekolah, berinteraksi dengan guru siswa yang lain, dibutuhkan orang-orang yang ramah, sopan, bijaksana. Karena pinter saja tidak cukup. Nilai 10 semua di akademik tidak cukup. Ini yang disebut soft skill. Kemudian juga dicari orang-orang yang kreatif. Dicari orang-orang yang humoris, Bapak Ibu. Guru-guru yang menyenangkan itu guru-guru yang humoris. Guru-guru yang tidak marah-marah terus, guru-guru yang tidak tensinya tinggi terus, guru-guru yang tidak kenceng terus. Anak-anak sekolah itu kasihan dari jam 7 pagi sampai jam 3 siang. Itu kalau gurunya ngamukan kabeh, gurunya marah-marah terus tuh capek anak-anak. Nah, Bapak Ibu lucu atau tidak? Nah, teman saya bilang, Bu, saya tuh lucu banget loh, Bu. Oh ya? Itu kalau ngajar 2 jam tuh guyon terus. Nah, dapat materi apa enggak, Pak? Nah, itu yang enggak dapat. Enggak boleh. Guru itu cirinya mengajarnya hasilnya maksimal, prosesnya menyenangkan. Nah, guru-guru humoris sangat dibutuhkan. Guru-guru yang menyenangkan sangat dibutuhkan. Ini Bapak Ibu, jadi guru juga soft skill ini harus sangat bagus karena soft skill ini yang kita ajarkan pada anak-anak yang harus dimiliki oleh guru-guru. Nah, di dalam Merdeka Belajar, intinya bagaimana anak-anak belajar sesuai minat, bakat, kemudian sesuai kecepatannya sendiri, sesuai gaya belajarnya sendiri. Jadi guru-guru yang menyenangkan akan mampu mengantarkan anak-anak untuk merdeka belajar sesuai minat, sesuai kecepatannya, sesuai kemampuannya. Nah, di kurikulum Merdeka, filosofi Merdeka Belajar adalah siswa-siswa mampu belajar sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya, dan kecepatan belajarnya. Siswa-siswa memiliki tanggung jawab, otonomi, otoritas untuk belajar sendiri, karena mereka mengatur sendiri belajarnya. Nah, filosofi ini hanya bisa diterjemahkan oleh guru-guru yang menyenangkan, oleh guru-guru yang mengajarnya itu tidak terlalu keras, tetapi bagus, menyenangkan bagi siswa-siswanya. Ya, kita lihat. Di dalam pendidikan saat ini, Merdeka Belajar itu setiap anak bisa belajar kapan saja, karena semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Nah, ciri khasnya untuk karakter juga P5 tidak akan saya bahas. Kemudian sekolah yang menyenangkan juga inline, selaras banget dengan tujuan transformasi pendidikan di Indonesia. Di Indonesia, sekolah-sekolah itu nanti akan diarahkan menjadi level 4 atau tahap 4. Sekolah yang sempurna di Indonesia nanti indikatornya begini. Hasil belajar di atas rata-rata. Hasil belajar tadi, iman, takwa, akhlak mulia, karakternya nilai-nilai Pancasila, pinter, terampil, dan bahagia. Nah, anak-anak sekolah di sekolah yang bagus, hasil belajar 5 poin tadi di atas rata-rata. Yang kedua, lingkungan di sekolah itu aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Maka kultur sekolah menyenangkan, membentuk sekolah yang menyenangkan, merupakan tujuan akhir dari transformasi pendidikan di Indonesia. Sekolah Bapak Ibu, yuk kita lihat. SD Bapak Ibu, SMP saat ini di mana Bapak Ibu mengajar, SMA, SMK, SLB, apakah sudah menjadi sekolah yang aman, yang nyaman, yang inklusif, dan kulturnya sudah menyenangkan? Apakah siswanya ke sekolah itu senang dan bahagia atau sedih? Apakah Bapak Ibu guru kalau ke sekolah itu senang atau menderita? Kalau hari Senin Bapak Ibu itu termasuk orang yang wow, I love Monday. Saya suka hari Senin, atau Bapak Ibu termasuk orang yang aduh, udah Senin lagi. Nah, Bapak Ibu masuk yang mana? Sekolah pusat pada murid. Perencanaan berbasis data, guru refleksi terus-menerus terhadap pembelajaran. Dulu kalau muridnya nggak bisa, anak-anak kamu nggak belajar ya. Kalau sekarang, anak-anak kamu nggak bisa, ibu kurang apa? Menjelaskannya kurang jelas, soalnya terlalu sulit,
Atau kalian tadi belum klik dengan yang Ibu terangkan? Jadi kita refleksi. Ini tujuan transformasi pendidikan di Indonesia. Nomor 2, lingkungan aman, nyaman, inklusif, dan harus memiliki kultur yang menyenangkan. Nah, ciri sekolah aman, Bapak Ibu, tidak ada kekerasan di sekolah. Tidak ada kekerasan fisik, tidak ada kekerasan psikis, tidak ada kekerasan verbal, tidak ada kekerasan seksual. Karena kalau kita mau bicara GSM, tetapi sekolah kita masih ada kekerasan fisik, psikis, verbal, dan seksual, nampaknya hanya mimpi sekolah kita bisa menyenangkan kalau anaknya masih ada bullying, masih ada perundungan, masih ada saling mengejek, apalagi tawuran, menghina, dan seterusnya. Bagaimana? Bapak Ibu, yakinkan sekolah kita tidak ada kekerasan fisik. Guru-guru Bapak Ibu saking marahnya dengan jangan pernah sampai melakukan kekerasan fisik pada anak-anak. Hindari tangan kita menyentuh siswa kita untuk hal-hal yang tidak baik. Maupun baik, sayang, dan sebagainya nggak boleh. Kecuali pingsan ya dibawa lah. Tapi kekerasan fisik itu merugikan anak-anak dan juga merugikan pelaku sendiri. Banyak sekali yang sudah dilaporkan karena guru melakukan kekerasan. Kekerasan psikis, guru-guru tidak boleh ngenengke siswa, mendiamkan siswa, cuek, acuh pada siswa, itu kekerasan psikis. Guru-guru yang menyenangkan, semarah apapun tidak akan pernah melakukan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kemudian kekerasan verbal. Kekerasan verbal, pembicaraan guru-guru, perkataan guru-guru itu tidak runcing, tidak melukai hati anak-anak. Sering atas nama nasihat kita berbicaranya terlalu runcing. Kamu itu begitu saja tidak bisa. Besok mau jadi apa? Ini terlalu runcing. Kamu itu ya PR nggak pernah mau mengerjakan. Memang kamu itu pemalas. Ini cap-cap yang kita berikan itu kekerasan verbal. Nah, mungkin Bapak Ibu dan saya tanpa sadar sering menggunakan kata-kata seperti itu. Yakinkan kita tidak melukai hati anak-anak. Mungkin juga kita memanggil sebutan fisik, atribut fisik. Dut, sini, Dut. Nggak boleh. Dia sudah diet berbulan-bulan. Dan itu menyakitkan untuk dipanggil dengan sebutan fisik seperti itu. Atau kulit saya hitam, terus Bapak Ibu manggil, hitam, sini hitam misalnya. Atau keling, sini keling. Tidak boleh, itu menyakitkan sekali. Cobalah sebutkan dengan hal yang bagus-bagus. Guru saya cerita, muridnya cerita, Bu, itu Pak Guru itu kalau panggil kami jenius loh, Bu, kalau kami bisa. Jadi panggilnya jenius, itu anak-anak senang sekali. Gitu ya. Bapak Ibu, nggak boleh ada kekerasan verbal. Dan tidak boleh ada kekerasan seksual. Guru itu yang bersifat nguroni, bahasa Jawanya itu nguroni. Seperti guru. Karena kita guru ya harus nguroni. Nggak boleh kita maaf, guru laki-laki punya murid cantik memandangnya terlalu lama sampai muridnya risih, itu kekerasan seksual. Bapak Ibu punya murid cantik memandangnya berlebihan, itu kekerasan seksual. Yakinkan Bapak Ibu tidak seperti, tidak hanya guru laki-laki, guru perempuan punya murid ganteng, didekatin terus-menerus, dilihat agak lama sampai dia nggak mau, itu kekerasan seksual. Kekerasan intinya adalah dilakukan dengan sengaja, berulang kali membuat orang tidak nyaman. Yuk yakinkan sekolah kita kultur menyenangkan, tidak ada kekerasan fisik, psikis, verbal, seksual di sekolah. Baik guru pada siswa, siswa pada guru, atau guru kepada guru, atau guru kepada kepala sekolah, nggak boleh. Ya, kulturnya menyenangkan. Nah, sekarang situasi saat ini kita membutuhkan kompas dan model perubahan baru sesuai zaman. Maka gerakan sekolah menyenangkan dari Pak Nurisal dan Ibu istrinya itu dari Australia membawa gerakan sekolah menyenangkan. Kemudian ada Pak Ali, ada guru-guru, ada komunitas, nanti akan menyebarkan virus-virus ini supaya kita menjadi guru yang menyenangkan. Tapi jangan bersifat apatis. Banyak guru sifatnya apatis begini. Sekarang keras sedikit sama siswa dilaporkan, udahlah saya cuek aja. Bukan begitu Bapak Ibu. Kita guru tidak boleh, adalah saya sekarang cuek aja terserah muridnya mau ngapain. Bukan. Kita tetap jadi guru yang disiplin, tetap jadi guru yang perhatian, tetap jadi guru yang memberikan mana benar mana salah, hanya tidak boleh galak, tidak boleh kasar.
Tetapi tidak boleh pembiaran juga. Ini kan gerakan sekolah menyenangkan, biar muridnya senang, merdeka, nggak usah ada PR, nggak usah ada tugas, itu kan menyenangkan. No, it is not like that, gitu ya. Nah, gerakan sekolah menyenangkan adalah pendidikan yang memanusiakan manusia dan memerdekakan. Ini selaras banget dengan tujuan Merdeka Belajar. Belajar itu menyenangkan sesuai dengan tanggung jawab, tugas, pilihan minat, gaya belajar, di pembelajaran terdiferensiasi, itu cocok banget dengan gerakan sekolah menyenangkan. Nah, nanti gerakan sekolah menyenangkan apa akan dijabarkan juga oleh Pak Ali. Intinya sekolah di Indonesia harapannya menjadi lingkungan belajar yang positif, menyenangkan, aman, dan engaging. Engaging atau engagement itu satu kata kunci di Australia yang dikuatkan dalam pendidikan. Saya ke Australia waktu itu 2 kali, yang terakhir 3 minggu kita latihan menjadi pengelola sekolah yang baik. Ada satu kata yang diulang-ulang terus, yaitu namanya engagement. Engagement itu melibatkan siswa. Bapak Ibu ketika ngajar di kelas anaknya 36, tapi berapa yang engagementnya bagus, yang ikut pelajaran, mendengarkan, berpikir, dan mengerjakan tugas. Banyak anak-anak kita yang tidak engage di kelas, badannya ada, fisiknya ada, tapi pikirannya entah kemana. Pembelajaran yang menyenangkan itu engagementnya kuat banget. Jadi anak-anak itu terlibat banget dalam pembelajaran. Mereka hadir, mereka ikut, mereka asyik, itu menyenangkan. Tapi kalau fisiknya di dalam kelas, sementara mereka memikirkan yang lain, ditanya juga, apa tadi Bu? Dia tidak ikut, itu tidak engage. Mereka tidak terlibat dalam pembelajaran. Nah, kultur sekolah yang menyenangkan, engagement anak-anak itu tinggi sekali. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ada 4 ciri khas menurut saya sebut ciri khas atau apa ya, satu gerakan dalam gerakan sekolah menyenangkan, 4 hal ini Bapak Ibu. Bagaimana anak-anak belajar tanpa dipaksa. Jadi satu kelas 36 anak itu senang sinau kabeh. Senang belajar. Masuk kelas itu mereka ceria, mereka semangat, dan mereka itu berbinar-binar karena mau belajar. Kalau bahasa Jawa itu hawane pengen sinau gitu ya. Jadi mereka ke kelas ketemu Bapak Ibu itu pengen sinau, bukan malah pengen pulang. Berapa, berapa banyak anak kita kalau ketemu saya malah pengen pulang, aduh Bu Nikmah meneh, atau asik habis ini Bu Nikmah, atau aduh. Kalau sudah aduh itu mereka cuma ngitungin jam, kapan bel, kapan bel, kapan bel gitu ya. Jadi gimana sih anak-anak belajar itu tanpa dipaksa, seneng banget. Asik habis ini bahasa Inggris, saya penting banget bahasa Inggris karena besok mau kuliah di luar negeri, saya besok mau kerja di Jepang, bahasa Inggris saya harus bagus. Jadi anak-anak belajar tanpa dipaksa. Bagaimana anak-anak belajar tanpa dipaksa? Ya kalau senang sama gurunya, kalau tahu tujuan belajarnya, kalau belajar itu sesuai minatnya, itu mereka akan senang belajar. Kemudian disiplin tanpa ditakut-takuti. Kamu ya, kalau nilai kamu pelanggaran sudah 100, tuh kamu keluar dari sini. Nah, itu kan mengerikan. Bisa nggak anak-anak, saya disiplin karena saya memang harus disiplin. Saya disiplin karena memang saya besok akan menjadi anak yang baik. Saya disiplin karena ini penting bagi saya. Masa depan saya tergantung apa yang saya lakukan hari ini. Saya disiplin karena senang saya sekolah di sini, bukan karena ditakut-takuti angka kredit gitu ya. Yang ketiga, peduli dan menghargai tanpa syarat. Nah, sering sekali saya dan Bapak Ibu menghargai orang itu dengan syarat. Bajunya bagus. Monggo Bu, mari, mari, mari. Gitu. Mobilnya bagus. Kemudian kita hormat banget. Menghargai tanpa syarat. Anak-anak dilatih baik kepada orang bukan karena posisinya, bukan karena kepentingannya, tapi ya karena memang kita sesama manusia, kita harus baik pada orang lain. Kita harus peduli pada orang lain. Nah, gimana anak-anak ini belajar? Pernah seorang kepala sekolah senior saya itu pindah sekolah baru ketemu 3 anak. 3 anak itu tidak menyapa kepala sekolah yang baru. Kemudian kepala sekolah memanggil mereka bertiga. Mas, kenapa tadi kamu ketemu saya tidak menyapa? Kemudian mas-mas itu menjawab dengan jujur, maaf Pak, saya tidak tahu kalau Bapak kepala sekolahnya. Jadi dia bersyarat, kalau dengan kepala sekolah dia akan menyapa, kalau nggak kenal, ngapain juga saya nyapa. Nah, anak-anak dilatih peduli dan menghargai orang lain. Ya. Kemudian berprestasi tanpa ditekan-tekan. Kamu itu anak SMA 1, kamu itu harus, kamu itu oh, anak terbaik di sini, kamu harus, harus itu tidak internal motivation.
4 hal ini sangat penting dalam sekolah menyenangkan. Bagaimana setiap pelajaran guru-guru mampu membuat anak-anak itu senang sinau, mau belajar, senang belajar. Kemudian mereka masuk, mereka mengerjakan PR bukan karena takut, tapi karena they need it, karena mereka butuh itu. Kemudian anak-anak dilatih peduli, menghargai orang lain tanpa syarat. Peduli ini penting sekali anak-anak harus diajarkan dalam pendidikan saat ini. Lihat sampah, bagaimana dia langsung ngambil, lihat tempat kotor, bagaimana dia langsung nyapu. Kemudian lihat Pak gurunya terlalu berat membawa sesuatu, bagaimana dia langsung, Pak boleh saya bawakan? Bagaimana melihat hal-hal yang nggak benar langsung. Kadang-kadang kita cuek sekali terhadap lingkungan kita. Ini pendidikannya tidak terlalu bagus. Tadi kan pinter tapi juga karakternya bagus, akhlaknya baik, sehingga nanti bisa lengkap. Belajar tanpa dipaksa, disiplin tanpa ditakut-takuti, menghargai orang lain dengan tulus, berprestasi tanpa ditekan, tapi karena mereka butuh, saya butuh berprestasi, ini demi saya senang melakukannya, karena sekolah saya menyenangkan, guru-gurunya menyenangkan. Sekolah kita lebih banyak menyenangkan atau lebih banyak yang horor. Kamu ya, kalau tidak datang jam 7, 3 kali nanti, kamu kalau nilainya tidak begini. Nah, cara kita mendidik itu lebih banyak membukakan wawasan, lebih banyak menyentuh hati mereka, atau lebih banyak dengan doktrin-doktrin yang menakutkan, doktrin-doktrin yang terserah Bapak Ibu. Ada memang aturan yang tidak ada tawar-menawar, harus itu ada. Tapi ada yang kita bukakan hatinya sehingga mereka nanti. Saya ingin cerita, ketika saya di ITB, ada konferensi guru bahasa Inggris internasional dengan orang-orang luar negeri, kami ditemukan dengan anak-anak ITB yang Inggrisnya sangat bagus. Anak teknik tapi Inggrisnya sangat bagus. Kemudian mereka bercerita, testimoni terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Satu siswa namanya Alex bercerita, dulu saya nggak suka bahasa Inggris karena guru saya ngajarnya jelek sekali. Saya nggak suka, nilai saya buruk. Alhamdulillah beliau dipindahkan. Gurunya dipindahkan di Alhamdulillahi. Kemudian datang guru baru. Guru baru pertama kali masuk kelas saya, beliau mengatakan, Alex, can you help me to clean the blackboard? Bisa membantu saya menghapus papan tulis, Alex. Saya terkejut, saya terpesona, saya terkesima. Bagaimana mungkin guru baru pertama kali masuk tahu nama saya Alex? Kemudian saya berjanji pada diri saya sendiri, saya akan menjadi murid beliau yang terbaik. Saya akan mencintai bahasa Inggris dan akan saya tunjukkan bahwa saya bisa menjadi murid beliau yang terbaik. Kemudian dia mengubah cara pandangnya, dia mencintai bahasa Inggris, mencintai gurunya, dan kemudian bahasa Inggris sangat bagus, mengantar dia ke banyak sekali negara. Padahal guru barunya tadi tahu nama Alex, itu diberitahu guru sebelumnya. Murid sana yang paling nakal tuh namanya Alex gitu ya. Nah, kalau model saya dan Bapak Ibu sudah tahu anak nakal di situ namanya Alex, saya akan masuk dengan kata-kata seperti ini. Mana yang namanya Alex? Wah, dengan gaya gitu kan. Nanti kita beri soal paling sulit supaya dia diam. Dia diam, kita berhasil, tetapi dia tidak suka bahasa Inggris dan dia benci dengan saya. Bapak Ibu, berapa banyak murid kita hanya satu sapaan kecil, hanya satu pujian kecil membuat mereka menentukan masa depannya. Tapi berapa banyak kata-kata kita tanpa kita sadari membunuh, memangkas bakat minat anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih yang mana. Kata-kata kita itu membangkitkan atau kata-kata kita tanpa kita sadari memangkas semua impian-impian anak-anak kita. Berapa ribu saja anak-anak yang sudah kita bukakan masa depannya hanya dengan kata-kata yang bagus. Karena satu pujian menurut Mark Twain membuat orang hidup nyaman 3 bulan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah memuji siapa saja hari ini. Coba kalau sehari seorang anak dapat 5 pujian, dia akan nyaman hidup selama 15 bulan. Nah, Bapak Ibu, yakinkan pembelajaran di kelas kita itu menyenangkan kalau guru-gurunya open-minded, menyenangkan, memilih kata-kata yang bagus. Kultur sekolah itu tidak horor. Kultur sekolah itu kekesadaran, menyentuh hati. Kayaknya murid-murid kita senang sekolah deh. Nah, ini yang tadi ya. Nah, bagaimana nanti pembelajaran tanpa dipaksa supaya akademiknya bagus. Disiplin tanpa ditakut-takuti supaya anak-anak kita bahagia. Peduli menghargai orang lain itu karakternya jadi kuat. Kemudian berprestasi tanpa ditekan itu supaya anak-anak produktif. Maka di guru penggerak diajarkan juga KSE, kompetensi sosial emosional, itu dari bukunya Daniel Goleman tentang kecerdasan emosi.
Bapak Ibu, sekolah menyenangkan merupakan gerakan akar rumput. Bagaimana guru-guru, kepala sekolah, pemangku kebijakan bersama-sama mengantar anak-anak untuk sekolah dan bahagia. Guru-gurunya juga bahagia, sekolahnya membuat kita bahagia. Nah, di sana ada banyak hal yang harus dikerjakan. Pertama, lingkungan harus menyenangkan. Tata ruang, gambar-gambar di sekolah, lingkungan sekolah, itu ya taman menyenangkan. Kemudian pembelajaran dalam kelas bervariasi. Guru-gurunya pakai model pembelajaran yang membangkitkan semangat. Guru-gurunya itu masuk kelas dengan berbinar, masuk kelas dengan energi positif. Bukan, aduh ketemu anak itu lagi. Langsung Bapak Ibu wajahnya sudah wajah yang enak banget dilihat gitu ya. Atau Bapak Ibu wajahnya itu masuk kelas itu menyenangkan. Itu juga ke guru-gurunya. Coba nanti Bapak Ibu habis ini bercermin. Saya kalau masuk kelas itu lebih banyak wajah saya itu emosi negatif atau lebih banyak emosi positif yang saya sebarkan. Tergantung tanggal Bu, ya boleh tanggal berapa. Kemudian yang ketiga, sekolah itu kerjasama dengan banyak lembaga. Dan yang keempat, sekolah itu membangun karakter yang bagus. Ada infak, sodako, senyum, salam, sapa, dan seterusnya. Bapak Ibu, ini bagaimana lingkungan silahkan ditata. Nanti Pak Ali best practice lebih jauh, lebih baik lagi. Sekolah-sekolah seperti ini kan membuat kita betah. Gurunya menyenangkan, lingkungannya bersih, menyenangkan. Tapi kalau gurunya marah-marah terus, lingkungannya kotor, kamar mandinya bau, rasanya pengen pulang. Ya. Di sekolah SMA itu anak-anak sore nggak pulang-pulang, sekolahnya wifi-nya bebas, masjid luas, anak-anak sudah pada sholat, itu pada di sekolah terus sampai kami suruh pulang, ayo pulang-pulang gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya kira itu nanti lebih detail Pak Ali. Selamat menjadi guru-guru yang menyenangkan. Selamat membentuk sekolah yang menyenangkan. Selamat mengantarkan anak-anak memiliki karakter yang bagus. Selamat mengantarkan anak-anak ini. Kalau Nell Noding mengatakan happiness and education, mengatakan bahwa tujuan kita belajar, sekolah, dan dalam hidup ini adalah mencapai kebahagiaan. Anak-anak sekolah itu kasihan. 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 12 tahun di sekolah. Kalau tidak menyenangkan, gurunya menakutkan, gurunya tidak membuat mereka berkembang dengan baik. 12 tahun it is too long for them, terlalu lama untuk mereka. Tapi kalau itu menyenangkan, di sanalah mereka tumbuh berkembang. Gerakan sekolah menyenangkan, guru-guru penggerak itu dekat sekali dengan filosofi-filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ini Bapak Ibu, yang kita bicarakan hari ini bukan hanya teori, tapi yuk kita membuatnya menjadi kenyataan. Langkah pertama, jadi guru yang menyenangkan, model pembelajaran yang bervariasi, masuk kelas emosi positif yang kita tebarkan, dan kita menjadi orang-orang yang optimis. Sapaan-sapaan positif itu membangkitkan semangat untuk anak-anak kita, dan buatlah lingkungan yang bersih, nyaman, dan menyenangkan. Dan pendidikan akan membuat mereka berubah. Masa depan mereka akan berubah. Karena pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah kita, mengubah lingkungan, dan mengubah dunia. Dan anak-anak nanti akan menjadi anak-anak yang karakternya kuat, intelijensinya kuat. Etik and excellence, gabungan antara etika dengan kehebatan. Itu bisa diantarkan oleh guru-guru yang menyenangkan, guru-guru yang hebat seperti yang malam ini semangat sekali mengikuti kegiatan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kegiatan hari ini, malam hari ini. Guru yang baik itu bisa menyebarkan harapan, kemudian memantik imajinasi, dan juga menguatkan cinta belajar. Saya yakin Bapak Ibu mampu menjadi guru-guru yang menyenangkan, sekolah menjadi lingkungan yang membahagiakan. Terima kasih dan mari dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, kita buka kegiatan malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, sukses semuanya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.